Buat kalian mahasiswa-mahasiswi yang sedang mempelajari mata kuliah Intermediate 1, pasti bingung nih, apakah LCNRV dan NRV itu sama? Karena pada dasarnya kedua istilah ini hampir mirip guys. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah LCNRV dan NRV itu beda atau sama? Jadi, LCNRV itu tidak sama dengan NRV. LCNRV merupakan metodenya. Metode apa? Metode perhitungan persediaan akhir atau ending inventory di samping dari metode FIFO-LIFO average, metode gross profit, sama metode retail inventory. Sedangkan kalau NRV itu merupakan nilainya. Nilai apa? Nilai yang akan kita terima kalau dijual sekarang dengan cara kita hitung dari selling price, kita kurang cost to complete, kita kurangin sama cost to sell. Nah, NRV merupakan singkatan dari Net Realizable Value, yaitu value-nya atau nilainya, sedangkan kalau LCNRV itu merupakan singkatan dari Lower Cost of Net Realizable Value, yaitu metodenya. Pada dasarnya, biasanya inventory kita catat sebesar cost-nya atau harga perolehannya, harga kita belinya. Namun, ketika inventory tersebut turun di bawah cost-nya, berarti hal tersebut dapat disebabkan karena adanya keusangan atau kerusakan ataupun perubahan tingkat harga jual pada inventory tersebut. Nah, ending inventory ditentukan dengan membandingkan antara cost dan NRV pada akhir periode. Jadi kita ambil yang paling rendah antara NRV sama cost-nya. Bila NRV-nya lebih kecil daripada cost-nya, berarti perusahaan tersebut mengalami kerugian, sehingga kita harus membuat jurnal penyesuaian atau adjustment. NRV itu adalah estimasi harga jual dalam kegiatan normal perusahaan, kita kurangi estimasi biaya penyelesaian atau cost to complete, dan cost to sell atau estimasi biaya penjualan. Nah, di sini ada contoh, ada item A sampai D, kemudian ada cost sama NRV-nya. Tugas kita adalah kita tentukan mana yang lebih rendah antara cost sama NRV-nya, sehingga yang rendah itu bakalan menjadi final inventory value yang akan kita lapor di statement of financial position ya. Nah, 80.000 sama 120.000, lebih rendah yang 80.000 dong. Sehingga final inventory-nya merupakan yang 80.000. 100.000 dan 110.000, lebih rendah 100.000, kemudian 50.000 dan 40.000, yang 40.000, dan yang ini item D 72.000. Nah, tinggal kita totalin item A sampai D untuk final inventory-nya, sehingga 292.000 itu bakalan kita lapor ke laporan neraca atau statement of financial position untuk akun inventory-nya. Sekarang kita harus mencatat jurnal penyesuaian karena di sini ada NRV yang lebih rendah daripada cost-nya. Berarti kita mengalami kerugian. Berarti yang kita catat cuma untuk yang item C dan D. Nah, ada dua metode guys. Yang metode pertama itu adalah COGS method dan metode kedua itu adalah loss method. Nah, untuk COGS method, kita buat jurnalnya COGS pada inventory sebesar selisihnya 10.000, yaitu 50.000 kurang 10.000. Ini untuk item C. Kalau untuk item D, berarti kita COGS pada inventory sebesar selisihnya 90.000 kurang 72.000. Lalu untuk loss method, cuman beda di akun debitnya, yaitu yang awalnya COGS jadi loss due to decline of inventory to NRV pada inventory sebesar selisihnya juga. Sekarang kalian udah ngerti nih, NRV itu nilainya. Sekarang kita bakalan ngebahas tentang LCNRV atau metodenya. LCNRV merupakan metode perhitungan ending inventory yang dapat dilakukan atas persediaan secara individual ataupun kelompok. Secara kelompok inventory yang sejenis. Nah, biasanya metode ini tuh digunakan oleh perusahaan yang memiliki persediaan yang dapat dikategorikan secara individual ataupun secara kelompok. Contohnya perusahaan makanan ataupun minuman. Nah, di sini ada contohnya juga. Untuk yang sebelah kiri ini itu merupakan soalnya. Jadi, LCNRV itu merupakan metode yang bisa dikelompokkan secara individual item, kemudian bisa juga secara grup yang sejenis, dan bisa secara totalnya. Ini cuma total biasa. Nah, di sini ada dua kategori nih, ada frozen, makanan beku, sama makanan kaleng. Nah, untuk di makanan beku itu ada bayam, wortel, sama cut bean. Untuk di makanan kaleng itu ada pea sama mixed vegetable. Nah, sekarang
tugas kita juga sama, kita tentuin mana yang kecil, lebih kecil, tapi secara individual, secara grup, dan secara total. Nah, secara individual berarti kita satu persatu nih, per individu di dalam grup tersebut. Kalau di Bayam berarti yang lebih kecil kosnya 80.000, ini 100.000, ini 40.000. Nah, kalau secara major itu berarti kita secara grupnya, secara major grupnya, yaitu frozennya sama cannya, makanan frozen sama makanan kalengnya. Nah, 230.000 sama 270.000, lebih kecil 230.000. Untuk yang can itu lebih kecil 164.000. Ini juga sama per individual itemnya, lebih kecilnya yang mana. Kemudian kalau total inventory itu total keseluruhannya. Jadi tinggal kita pilih yang lebih kecil yang mana, yaitu 419.000. Hai guys, nama gue Suryanti, salah satu tutor di Tutor Aja. Nah, kalau misalkan kalian penasaran sama muka yang voice over video kali ini tuh gue, so I just want to say thank you for watching this video dan semoga bermanfaat bagi kalian. And don't forget to subscribe this channel and see you on the next video.